pertama yaitu Bu Aji, apa saja solusi kepala sekolah dalam mengatasi rendahnya minat siswa mengunjungi perpustakaan? Jadi solusi saya sebagai kepala sekolah penanggung jawab di sini, yang pertama adalah memberikan atau membelikan buku-buku pelajaran atau buku-buku lainnya yang dapat diminati oleh siswa mulai kelas 1 sampai kelas 6. Itu. Yang kedua, Bu Aji, Iya, silakan. apakah penyebab siswa sulit tenang atau ribut pada saat pembelajaran berlangsung di kelas? Biasanya guru kurang menguasai siswanya karena banyaknya dalam satu kelas siswanya, sehingga guru itu belum menguasai medannya, belum menguasai gurunya, belum menguasai, apalagi kalau belum menguasai materinya, materi yang sedang dilaksanakan, materi yang sedang diajarkan. Lanjut, Bu Aji. Iya, Yang ketiga, silakan. apa penyebab komunikasi antara guru dan orang tua peserta didik terkait siswa yang sering melupakan pembelajaran sebelumnya jika diadakan evaluasi terkait pembelajaran yang lalu? Biasanya kurang komunikasi antara guru dengan orang tua siswa. Yang kedua, biasa orang tua siswa tidak memperhatikan pelajaran siswanya, pelajaran anaknya setiap harinya. Iya, bisa. Yang keempat, Bu, mengapa guru dalam proses belajar mengajar harus menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi? Kenapa? Karena guru itu harus menguasai beberapa metode yang bervariasi. Karena setiap siswa itu masing-masing lain penangkapannya, lain daya tangkapnya. Nah, lain daya tangkapnya sehingga harus guru menguasai ada beberapa variasi metode pembelajaran. Selanjutnya, apalagi masih ada? Karena faktor apa saja yang menyebabkan seseorang siswa SD masih mengalami kesulitan dalam menjawab soal-soal yang mengandung unsur hoax? Begini, anak-anak itu, siswa itu biasanya belum dapat mengetahui apa itu yang dikatakan hoax. Nah, sehingga memerlukan orang lain dalam menyelesaikan soal itu. Nah, karena kurangnya pengetahuan siswa dalam berbasis hoax. Iya, silakan. Yang keenam, problematika apa yang dihadapi guru dalam menguasai TIK? Dalam menguasai guru harus dalam menguasai TIK. Yang pertama, kemampuan dasar guru dalam bidang TIK yang memang masih rendah. Jadi guru memang menguasai TIK itu masih rendah. Yang kedua, ketersediaan fasilitas TIK yang masih kurang memadai. Karena kurangnya fasilitas TIK yang ada di kelas masing-masing itu kurang. Misalnya seperti itu. Sudah? Ya, sudah, Bu. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya, Bu Aji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ibu, mengganggu sedikit waktunya. Banyak juga boleh. Saya ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu. Iya, apa? Yang pertama, apa saja solusi Ibu dalam mengatasi rendahnya minat siswa mengunjungi perpustakaan? Menurut saya solusi yang harus dilakukan itu adalah menyediakan fasilitas. Yang pertama dulu menyediakan fasilitas kepada siswa, ruang perpustakaan, kemudian buku-buku yang diminati oleh siswa itu disiapkan juga di perpustakaan. Seperti itu menurut saya solusinya. Lanjut poin kedua. Ya, silakan. Apakah penyebab siswa sulit tenang atau ribut pada saat pembelajaran berlangsung di kelas? Penyebab siswanya kadang sulit tenang di dalam kelas itu yang pertama mungkin karena
tidak cukup atau lebih siswa sesuai dengan dari kapasitas kelas yang seharusnya 28 tapi diisi oleh lebih dari kapasitas itu sendiri, makanya kadang sulit untuk menghandle Dan pertanyaan ketiga, apakah penyebab komunikasi antara guru dan orang tua ketika terkait siswa melakukan pembelajaran sebelumnya hingga diadakan evaluasi terkait pembelajaran yang lalu? penyebab komunikasi guru dan orang tua siswa? Kadang orang tuanya sendiri apabila guru ingin berkomunikasi kepada mereka kadang tidak merespon, kemudian juga orang tua itu tidak mengontrol pelajaran anaknya di rumah seperti itu, karena mungkin karena kesibukan mereka, karena di sekolah kita ini kebanyakan orang tua kita itu bekerja di bagian perkantoran guru, jadi mereka sibuk dengan kesibukannya sehingga orang tua itu kurang mengontrol anaknya di rumah. Mengapa guru dalam proses belajar mengajar harus menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi? Menurut saya, karena apabila metode pembelajaran yang digunakan oleh guru itu monoton, maka anak-anak itu juga akan tidak bergairah untuk belajar, karena juga bisa mengantuk. Jadi salah satu cara supaya siswa itu termotivasi untuk belajar dan tetap semangat belajar mulai pagi sampai siang, yaitu dengan metode-metode yang bervariasi. Apabila kita sudah memberikan metode ceramah, maka kita selingi dengan metode diskusi, metode bermain. Bisa juga kita lakukan pembelajaran di luar kelas seperti itu. Berikutnya, iya, silakan Ibu. Dan pertanyaan berikutnya yaitu faktor apa saja yang menyebabkan seorang siswa masih mengalami kesulitan dalam menjawab soal-soal yang mengandung unsur pos? Mungkin faktornya itu yang pertama, siswa itu sendiri belum terbiasa dalam menyelesaikan soal yang berbasis kelas, dan yang kedua itu siswa masih perlu bimbingan dalam menyelesaikan soal-soal yang berbentuk seperti itu. Kemudian kesulitan dalam soal-soal dan kalimat-kalimatnya itu kadang masih tidak dimengerti oleh siswa, mungkin masih menggunakan bahasa tingkat tinggi sehingga siswa masih kurang paham tentang kalimat-kalimat dalam soal tersebut. Dan juga siswa itu kurang teliti dalam membaca dan memahami soal seperti itu. Dan yang terakhir yaitu problematika apa yang dihadapi guru dalam menguasai TIK? Kalau saya pribadi sendiri sebagai seorang guru, mungkin yang pertama itu adalah kurangnya kemampuan atau pengetahuan guru dalam penguasaan TIK. Yang kedua yaitu ketersediaan fasilitas TIK yang ada di sekolah itu masih sangat minim tentang fasilitas tentang TIK. Kemudian apabila kita menggunakan penguasaan TIK di guru-guru itu kadang waktu yang digunakan untuk mempersiapkan media itu kadang kurang, Ibu. Jadi kebanyakan guru lebih memilih dalam media yang langsung dan tidak menggunakan pembelajaran TIK seperti itu. Menurut saya. Terima kasih Bu atas waktu dan Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk berbincang-bincang sedikit. Adapun pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bapak, yaitu yang pertama, apa saja solusi Bapak dalam mengatasi rendahnya minat siswa mengunjungi perpustakaan? Rendahnya minat siswa mengunjungi perpustakaan menurut saya itu ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki dalam perpustakaan tersebut. Contohnya, yang pertama mulai dari depan perpustakaan itu harus tampilan menarik memang, bahwa ada tanda-tanda bahwa dia perpustakaan. Contohnya sudut baca di sisi kiri dan sisi kanan, semenarik mungkin dibuat untuk anak sekolah dasar khususnya. Kemudian ke dalam lagi masuk, dibuatkan lagi semacam ada tempat membaca khusus untuk buku ini, bisa-bisa buku bacaan dan buku pelajaran, jangan tempatnya digabung. Seperti buku bacaan itu harus
bahwa semenarik mungkin tempatnya, karena buku bebas, jadi harus menarik mungkin minat baca siswa. Bagaimana kedepannya untuk lebih baik lagi untuk menumbuhkan rasa ingin membacanya itu. Oh iya. Lanjut Pak, yang kedua yaitu apakah penyebab siswa sulit tenang atau ribut pada saat pembelajaran berlangsung di kelas? Pembelajaran di kelas, Apa yang apa yang menyebabkannya? Banyak aspek juga, banyak kesulitan atau banyak siswa kurang fokus dalam pembelajaran, terutama guru tidak menguasai tentang pembelajaran atau materi yang ingin disampaikan, bahwa biasanya itu guru bisa melakukan hal yang lebih terhadap materi itu, contohnya menggunakan media pembelajaran yang bagus, menggunakan LCD, menggunakan PowerPoint yang semenarik mungkin untuk menarik siswa belajar dengan fokus seperti itu. Lanjut Pak, yang ketiga, apa penyebab komunikasi antara guru dan orang tua peserta didik terkait siswa yang sering melupakan pembelajaran sebelumnya jika diadakan evaluasi terkait pembelajaran yang lalu? Iya, bagus sekali. Jadi kerjasama dengan orang tua sangat penting ya, terutama di dunia pendidikan saat ini, terutama di zaman yang seperti sekarang ini. Kerjasama dengan orang tua siswa, terutama dalam pembelajaran, itu sangat bagus sekali antara siswa dengan orang tua bersama-sama. Kalau ada tugas dari orang tua, biasanya saya menyampaikan ke orang tua, ada tugasnya, ada PR-nya di rumah. Nanti sampaikan sama orang tua, bagaimana orang tua nanti dapat bekerjasama dengan orang tua tersebut dengan anaknya. Oke Pak, kita lanjut lagi pertanyaan berikutnya. Mengapa guru dalam proses belajar mengajar harus menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi? Iya, ini sangat penting di dalam dunia pendidikan kita. Sangat bagus sekali. Harus memang tuntutan di era yang seperti sekarang ini, di zaman yang sudah maju ini, kita manfaatkan pembelajaran yang bervariasi. Kita tidak boleh meninggalkan itu. Kita harus ikuti zaman itu, menggunakan fokus, media pembelajaran yang sangat tepat untuk siswa. Kita bervariasi menggunakan kelompok-kelompok di dalam pembelajaran, karena kita kan sudah kurikulum 2013 dan kita harus diwajibkan menggunakan percobaan-percobaan dengan alat peraga dan yang lainnya. Terima kasih Pak. Pertanyaan berikutnya, faktor apa saja yang menyebabkan seorang siswa masih mengalami kesulitan dalam menjawab soal-soal yang mengandung unsur hoax? Ya, ini yang jadi kendala dalam pembelajaran kita. Biasa itu siswa sangat susah menjawab soal-soal yang berpikir tingkat tinggi atau hoax ya. Jadi siswa itu dituntut untuk mengetahui dulu bagaimana arah soal itu dikemanakan, dijawab seperti itu. Jadi trik saya untuk siswa yang kendala memiliki kesusahan untuk menjawab soal hoax itu, biasa saya menggunakan trik tanda atau ini soal yang bersifat hoax ini, yang berpikir tingkat tinggi ini. Jadi harus memang baca materi betul-betul, tidak boleh kita keluar dari materi itu. Jadi harus ada pengembangan, karena hoax itu kan soalnya luar biasa tinggi, berpikir tingkat tinggi. Jadi harus pemikiran ditambah lagi dengan penjelasan dengan media pendidikan. Soal terakhir, problematika apa yang dihadapi guru dalam menguasai TIK? Oh ya, ini sangat penting juga bagi guru ya, untuk terutama dalam pembelajaran. Bagaimana kesuksesan seorang guru atau dalam pembelajaran di kelas itu harus seorang guru bisa menguasai teknologi informasi. Jadi bagaimana mungkin kita harus membuat pelatihan-pelatihan atau semacam pertemuan-pertemuan untuk bisa guru mengaplikasikan teknologi informasi, terutama komputer. Terutama kalau kita membuat RPP, mengolah penilaian, itu kan harus menggunakan laptop. Jadi kita harus membuat pelatihan di 1 minggu 1 kali, semacam KKG, khusus untuk pelatihan TIK untuk guru. Oke Pak, terima kasih atas penjelasannya, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.